Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 219 hadiah besar. Ya, Anda bisa. Manajer penjualan itu mengangguk dengan cepat, lalu memerintahkan seseorang untuk menambahkan meja longgar ke pagar. Dengan tambahan seperti itu, manajer melihat bahwa itu adalah ide yang bagus. Dia dengan cepat menambahkan selusin meja di sepanjang pagar, sehingga tamu yang tidak bisa memesan meja akan mendapat tempat duduk, dan Lin Yu dan Tang Hao tampak tidak duduk di sini. Mendadak, setelah duduk, Lin Yu tidak sabar untuk bertanya, "Saudara Tang, mendengarkan apa yang baru saja Anda katakan, tampaknya He Jinqi memiliki pemahaman. Meski saya tidak tahu karakter inti dari keluarga besar, saya belum pernah mendengar gosip dari kakak generasi ketiga. Orang yang sering nongkrong di bar tahu itu." Tang Hao tersenyum, lalu tiba-tiba teringat identitas bos Lin Yu. Rona kulitnya berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan He, saya perlu berada di bar untuk bekerja." "Oke, Saudara Tang, jangan panggil aku Tuan He. Jika kamu terdengar canggung, panggil saja Jiarong." Lin Yu dengan cepat tersenyum dan melambai padanya. "Hei, jangan berani-berani." Tang Hao dengan cepat menuangkan segelas anggur untuk Lin Yu dan berkata, "He Jinqi ini juga salah satu saudara yang terkenal. Tetapi berbeda dengan Chu Yunxi dan yang lainnya, dia terkenal karena keluarga yang hilang. Ketika anak ini masih kecil, saya tidak tahu dengan siapa dia belajar kungfu dan bertengkar hebat dengannya. Kemudian dia mendapat masalah di bar, jadi ayahnya mengirimnya ke tentara. Dia telah menjadi tentara selama 2 tahun penuh, dan kebiasaannya tidak berubah. Suatu ketika ada konflik dengan wakil komandan kompi mereka, dan 3 tulang rusuk ditendang oleh orang lain. Ayahnya mendapatkannya kembali dan memasukkannya ke dalam kurungan selama sebulan. Belakangan, dia tidak peduli padanya, selama dia tidak membuat terlalu banyak masalah." Tang Hao menambahkan beberapa potong es ke Lin Yu, dan kemudian berkata, "Tetapi komandan kompi juga merupakan berkah terselubung, dan 3 tulang rusuk diganti dengan kompi dan wakil batalion. Dia segera dipromosikan." "Ya, saudara ketiga ini agak menarik." Lin Yu tidak bisa menahan senyum, seolah-olah dia sudah menganggap dirinya sebagai anggota keluarga He. "Setelah beberapa saat, saya melihat sekelompok besar orang datang dari samping. Mereka semua laki-laki, semuanya muda. Mereka tampak seperti berusia awal 20-an, berjalan bergoyang, dan sedikit canggung. Setelah berjalan ke geladak tempat Lin Yu dan yang lainnya sekarang, mereka duduk. "Sial, aku lelah bermain bola." Seorang pemuda yang duduk di tengah membuang jaket kulitnya, mengambil minuman dan memesan minumannya. Lin Yu menatapnya dari dekat, dan melihat bahwa wajahnya cantik dan kepalanya disisir dengan lampu belakang yang besar. Alisnya tampak agak mirip dengan He Jiarong, tetapi bilahnya terlalu gelap untuk dilihat dengan jelas, tetapi secara kasar terlihat mirip. "Dia adalah He Jinqi, kan?" Lin Yu bertanya ragu-ragu. "Tuan He, kecilkan suaramu." Tuan Tang dengan cepat menepuk lengan Lin Yu dan berbisik, "Kami tidak mampu membayar paman ini. Banyak saudara di Beijing yang takut padanya." "Paman? Jelas saudara ketiga Jiarong." Lin Yu melirik, "Saudara ketiga," ini sambil tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Segera panggung tengah di lantai 2 melompat ke seorang gadis seksi dengan rompi hitam dan celana pendek hitam. Musik tiba-tiba meledak, dan gadis itu menari dengan musik. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah untuk sementara waktu. Dia menikmati dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang memukulnya. Dia menyentuh kepalanya dan melihat ke bawah. Dia melihat ada pistachio di atas meja. Dia terus berjalan, dan kemudian pistachio lain terbang,
tapi kali ini tidak mengenai dia dan menghantam meja dan memantul. Lin Yu menoleh ke arah di mana pistachio itu terbang, dan melihat bahwa He Jinqi dan yang lainnya memiringkan kepala mereka dan menatapnya. He Jinqi masih memegang segenggam pistachio. Melihat Lin Yu melihat ke arah ini, dia melambaikan tangannya ke Lin Yu dengan tidak sabar dan memberi isyarat kepadanya untuk minggir untuk menghentikannya dari menonton pertunjukan. Ya, saudara ketiga ini cukup gila. Lin Yu mengabaikannya, dan terus menoleh untuk menonton pertunjukan. Melihat Lin Yu mengabaikannya, He Jinqi mengerutkan kening, dan segera melemparkan segenggam pistachio di tangannya ke Lin Yu, tepat ketika sosok cantik lewat, dan segenggam kacang jatuh pada sosok ini. Apa? Sosok cantik itu tidak bisa membantu tetapi berteriak, dan Lin Yu melirik ke belakang dengan heran. Sosok cantik itu menatap pistachio di tanah, dan memberi He Jinqi sedikit dengan marah. He Jinqi tidak bisa membantu tetapi menjadi cerah ketika dia melihat wajah wanita ini, dan buru-buru menunjuk ke Lin Yu dan menjelaskan, "Aku melemparkannya." Sosok cantik itu berbalik untuk melihat, dan segera bertemu dengan mata Lin Yu, lalu tampak kaget, dan berkata dengan heran, "Itu kamu?" Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berseru, "Apakah itu kamu?" Sungguh kebetulan, wanita ini ternyata adalah pramugari kelas 1 yang ditemui Lin Yu di pesawat. "Tuan Ho, saya sudah lama mencari Anda dengan nenek itu setelah Anda pergi." Pramugari kelas 1 tersenyum padanya, "Aku baru tahu saat itu bahwa aku bahkan tidak tahu namamu. Ayo bertemu lagi sekarang. Namaku Li Qianying." Dia mengulurkan tangan ke Lin Yu saat dia berkata, "Namaku He Jiarong." Lin Yu berjabat tangan dengannya dengan cepat. "Apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini sebentar?" Li Qianying memiringkan kepalanya dengan sopan. Tentu saja." Sebelum Lin Yu bisa menjawab, Tang Hao buru-buru bangkit dan memindahkan kursi. Tidak heran mengapa dia tidak membiarkan dia memanggil model lembut itu. Ada makhluk surgawi yang baik hati di sini. Siapa yang akan melihat model liar kelas 2 itu? Saat ini, Li Qianying berganti pakaian kasual, sweater putih dengan jeans ketat, rambut panjang berserakan di satu sisi, dan temperamen yang lembut dan menawan. "Nona Li, kenapa kamu ada di sini?" Lin Yu bertanya-tanya. "Oh, saya akan istirahat besok. Rekan-rekan saya di grup kami memanggil saya untuk datang dan bermain. Kami akan datang ke sini selama istirahat normal kami. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda secara kebetulan." Nada suara Li Qianying cukup bersemangat. Dia masih di pagi hari. "Saya menyesal tidak memiliki informasi kontak Lin Yu. Saya tidak berharap untuk bertemu lagi di malam hari. Itu benar-benar takdir." Kerumputan, kubis yang bagus telah disapu habis oleh babi. He Jinqi sangat kesal saat melihat Li Qianying duduk di samping Lin Yu, karena dia tersentuh melihat Li Qianying tadi. "Ada apa, saudara Qi? Apakah kamu menyukai gadis itu? Aku akan memanggilnya untukmu." Seorang kepala datar kecil di samping He Jinqi berkata, lalu bangkit dan berjalan ke sisi Li Qianying, meletakkan tangannya di atas meja, menatap Li Qianying dan berkata, "Cantik, pergi ke meja kita untuk minum." "Maaf, saya hanya perlu duduk dengan teman saya sebentar." Li Qianying mengangguk minta maaf. "Cantik, tahukah kau siapa yang duduk di mejaku?" "He Jinqi, Tuan He." Xiao Pingtu menunjuk ke belakang dengan jempol dengan bangga, dan menambahkan, "Tuan muda ketiga dari keluarga He." "Bagaimana dengan 3 tuan muda dan 8 tuan muda? Orang-orang tidak ingin pergi, apakah kamu tidak mengerti kata-kata manusia?" Lin Yu berkata dengan tidak sabar. Baru saja ketika He Jinqi melempar pistachio ke kepalanya, dia sangat kesal, dan dia tidak tahu bagaimana menghormati saudaranya. "Tuan He." Wajah Tang Hao menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menekannya, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk tidak menimbulkan masalah. "Brengsek, nak, kamu berani memarahi tuan ketiga dan memberimu wajah."
Xiao Pingtu menepuk tangannya, namun sebelum tangannya menyentuh wajah Lin Yu, ia ditangkap oleh Lin Yu. Lin Yu terpelintir dengan keras, dan Xiao Pingtu langsung berteriak, "Oh, kamu lepaskan, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Lin Yu mencibir dan mendorong dengan keras, dan kepala datar kecil itu segera jatuh kembali ke meja di depan geladak, mendorong botol anggur dari meja, dan menghancurkannya berkeping-keping. "Rumputku, bunuh dia!" ke Lao Su. He Jinqi tiba-tiba menjadi marah, dengan sedikit kegembiraan di nada suaranya. Sudah lama sekali tidak ada yang berani bersikap kasar pada dirinya sendiri. Dia kebetulan mengambil kesempatan ini untuk menggerakkan otot dan tulangnya. Bahkan jika ayahnya menyelidikinya, dia juga bisa mengelak dari Lin Yuxian. Mencari. Li Qianying memucat karena ketakutan, dan berdiri dengan tergesa-gesa. Lin Yu menyeretnya ke belakang, dan tersenyum, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yu sudah menendang 3 kaki, dan ketiga pemuda itu segera terbang, membanting dengan keras ke geladak, berguling ke tanah, memegangi dadanya dan meraung. "Brengsek, mati." 3 pemuda lainnya mengambil botol anggur dan bangku dan membanting mereka ke Lin Yu lagi. Lin Yu berkaki 3 tak lama kemudian. Ketiga pemuda itu juga segera terbang keluar, jatuh dengan berat ke tanah, dan meluncur sejauh 3 meter. Oke, ada 2 hal. Kegembiraan di mata He Jinqi bahkan lebih kuat, mengguncang bahunya, menendang kakinya, dan menghancurkan leher Lin Yu dengan tendangan samping. Lin Yu meraih pergelangan tangannya, lalu mengepalkan tangan kanannya, dan memukul telapak kakinya dengan keras. He Jinqi hanya merasakan sakit yang menyayat hati, wajahnya langsung berubah menjadi warna hati babi, dan dia menarik kakinya dan berdiri di tanah. Kakinya empuk, dan segera jatuh ke tanah dengan embusan. "Saudaraku He, bukankah kamu melakukannya dengan baik dalam keterampilan ini?" kata Lin Yu sambil tersenyum. He Jinqi berkeringat deras, mencoba berdiri dengan tangan di tangannya, tetapi tidak bisa berdiri sama sekali setelah menerima pukulan berat Lin Yu di kaki kanannya. Dia terus gemetar. "Ayo, tuan muda," dia dipukuli, "ayolah." Beberapa orang muda melihat bahwa mereka bukan lawan Lin Yu, dan segera melolong, dan para pelayan dan penjaga keamanan di lantai 3 bergegas ketika mereka mendengar mereka. "Tuan He, lari." Ekspresi Tang Hao langsung berubah saat melihat bahwa dia buru-buru berkata, "Sudah berakhir jika ditangkap oleh keluarga He." "Yah, itu masuk akal." Lin Yu mengangguk dan bergegas ke He Jinqi di tanah dan berkata, "Kakak ketiga, kamu ingat, namaku He Jiarong." Setelah berbicara, Lin Yu tidak ragu-ragu lagi, meraih tangan Li Qianying dan berlari ke tangga luar. "Apa?" Li Qianying berseru, ketika Lin Yu menarik dan berlari, sepatu hak tingginya roboh. Lin Yu dengan cepat menggendongnya ke samping, berlari menuju puncak tangga, dan kemudian bergegas ke bawah. Karena kecepatannya terlalu cepat, Li Qianying harus memegangi lehernya dengan erat dan mengecilkan lengannya. Dia bisa dengan jelas merasakan suhu tubuh Lin Yu dan detak jantungnya yang kuat, wajahnya memerah, dan rusa kecil itu menabrak jantungnya. "Tuan He, apa yang kamu lakukan menahan Nona Li? Ini bukan tentang urusan Nona Li." Tang Hao berlari ke bawah untuk melihat Lin Yu memegang Li Qianying, dan tidak bisa menahan tangis atau tertawa. "Ya, itu tidak ada hubungannya dengan Li Qianying." Lin Yu tiba-tiba menyadari, menurunkan Li Qianying dan meminta maaf, Nona Li." Setelah berbicara, Lin Yu menyeret Tang Hao ke gang di seberang persimpangan dengan cepat. "Hei, Tuan He, nomor teleponmu." Sebelum Li Qianying selesai berbicara, Lin Yu sudah tidak terlihat lagi, dan dia menghela nafas lagi karena kecewa. Larut malam, Chu Xilian selalu suka membuat secangkir teh dan membaca buku di ruang kerja sebentar. Tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu, dan kemudian Yin Zhan, yang adalah Hu Jianan yang kembali ke Sengtang untuk menjemput Chu Yunwei terakhir kali,
berteriak, "Ketua, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda." Yin Zhan buru-buru membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Ketua, He Jiarong telah tiba di ibu kota." "Yah, aku sudah mengetahuinya sejak lama." Chu Xilian mengangguk. Saat dia pergi ke klub Yunjin untuk bermain malam ini, dia bertemu dengan He Jingqi, dan mereka berdua bertarung. Kata Yin Zhan buru-buru. "Benarkah?" Chu Xilian tiba-tiba tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Menarik, menarik, persis seperti yang kuinginkan." "Ketua, He Jiarong sudah memasuki Beijing, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Yin Zhan. Chu Xilian membawa teh panas ke kursi, menyipitkan mata, dan berkata dengan santai, "Bukankah ini ulang tahun wanita tua dari keluarga He dalam beberapa hari? Aku akan memberi mereka hadiah besar pada saat itu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.